Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita akan belajar mengenai raja yang menyembah. Seorang raja yang memiliki sifat, memiliki kerinduan untuk menyembah kepada Tuhan. Jadi penyembahan itu dilakukan oleh seorang raja. Dan kita tahu raja adalah seorang yang memimpin sebuah bangsa. Dan kita bisa melihat bahwa raja ini juga adalah seorang yang melakukan penyembahan kepada Tuhan. Kita bisa belajar bahwa dimanapun seorang raja itu pasti memiliki kerinduan untuk menyembah. Dan menyembah kepada siapa? Ya, kita belajar dari firman Tuhan, ada raja yang menyembah kepada Tuhan. Ada juga raja yang menyembah kepada berhala. Ada juga raja yang melakukan banyak perbuatan penyembahan dengan berbagai macam cara. Mereka berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, ada cara yang benar, ada cara yang salah. Bahkan kita melihat ada banyak sekali dewa-dewa, ada banyak sekali berhala-berhala sejak dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan kita harus belajar untuk bisa mengenali mana Tuhan yang benar yang harus kita sembah, dan mana dewa-dewa, mana berhala-berhala yang hanya menipu saja. Karena mereka sesungguhnya bukanlah Allah. Ya, kita bisa melihat, kita bisa belajar dari firman Tuhan, raja-raja yang menyembah kepada Tuhan dan raja-raja yang menyembah kepada berhala. Ya, ada banyak sekali contohnya. Saya percaya kita semua bisa belajar. Tetapi pada saat ini secara khusus kita akan melihat ya, bahwa ada raja yang kita tahu yang sangat terkenal, raja yang memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan lihat terlebih dahulu. Nanti yang pertama kita tahu dia adalah Raja Daud ya. Bahkan raja ini sejak dari masa mudanya dia sudah dikenal suka sekali memuji Tuhan, suka sekali menyembah Tuhan. Bahkan kita bisa belajar dari firman Tuhan, ada banyak sekali mazmur ya, dan dari situ ada banyak sekali puji-pujian, ada banyak sekali penyembahan yang dilakukan oleh Daud. Dan kita tahu bahwa dari penyembahan ini, dari puji-pujian ini, dari mazmur ini, Daud membangun suatu hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan hubungan itu membawa Daud sampai kepada tahta, membawa Daud sampai kepada Tuhan, membawa Daud sampai kepada perjanjian. Daud ini dikenal oleh Tuhan sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, salah satunya karena Daud suka memuji Tuhan. Daud suka menyembah kepada Tuhan. Kita melihat bahwa raja ini sungguh luar biasa. Dari masa muda bagaimana Tuhan menyertai orang-orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Orang-orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan tidak akan ditinggalkan sendirian. Penyertaan Tuhan akan selalu dalam hidupnya. Daud ini luar biasa. Kita bisa melihat salah satu ayat yang kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-164. Di sana kita bisa baca, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Luar biasa, Daud sebagai seorang raja. Saudara bisa membayangkan 7 kali dalam sehari. Kira-kira ini kalau zaman sekarang, jam berapa Daud itu memuji Tuhan? Kalau kita punya waktu 24 jam sehari, kalau dia 7 kali, apakah itu pada waktu pagi? Jam 4 pagi dia memuji Tuhan, kemudian setelah itu jam 7 dia memuji Tuhan lagi, dan setelah itu jam siang 11, 12 dia memuji Tuhan lagi, baru 3 kali. Kemudian 3 kali lagi, jam 2 dia memuji Tuhan lagi, jam 4 dia memuji Tuhan lagi, jam 6 sore dia memuji Tuhan lagi, sudah 7. 6. Ya, satu lagi dia memuji Tuhan lagi. Jam 9 malam sebelum tidur. Mungkin seperti itu. Kita tidak tahu. Tapi firman Tuhan mencatat 7 kali dalam sehari Daud itu memuji Tuhan. 7 kali dalam sehari dia memberikan waktunya buat Tuhan. Bagaimana tidak orang seperti ini akan diberkati Tuhan luar biasa? Bagaimana tidak kehidupan Daud itu begitu dahsyatnya sampai Tuhan itu menjanjikan bahwa keturunan Daud, ya kerajaannya Daud tetap sampai selama-lamanya di hadapan Tuhan. Bahkan yang
Kita melihat anak-anaknya seperti apa. Tidak ada yang bisa seperti Daud. Luar biasa sekali. Ya, Daud ini terkenal sebagai seorang yang memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kalau engkau saat ini diberkati dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, engkau menjadi raja kecil di tempat di mana engkau ditempatkan oleh Tuhan. Tidak ada alasan bagi engkau untuk, saya tidak bisa memuji Tuhan. Tidak ada alasan bagimu untuk saya tidak bisa menyembah Tuhan. Kau melihat Raja Daud ini memuji dan menyembah Tuhan. Nah, kita bisa belajar nggak cuma Daud, ada lagi raja yang lain juga. Raja-raja sangat banyak. Ada sekali raja yang terkenal, Raja Yehuda. Dia berperang melawan musuh-musuhnya. Apa yang dia kerjakan? Dia memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan Bani Yehuda. Musuhnya dikalahkan. Ada banyak sekali berkat di dalam pujian dan penyembahan. Berkat bagi orang-orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Penyembahan itu diberikan karena penyembahan hanya layak bagi Tuhan saja. Ya, penyembahan itu diberikan hanya bagi Tuhan saja. Raja yang kedua yang kita mau lihat bersama-sama adalah raja yang bernama Salomo. Tak lain dia adalah putra dari Raja Daud. Di sini kita bisa melihat apa yang dikerjakan oleh Salomo. Kalau tadi Raja Daud dia memberikan ada banyak pujian, ada banyak mazmur, ada banyak sekali bagaimana dia bercerita pengalaman hidupnya. Ya, sampai ditulis dalam mazmur sampai 150 mazmur, luar biasa. Kalau Salomo ini beda lagi ya, kita bisa melihat sebentar di dalam 2 Tawarikh ya, satu ayat ini yang sangat terkenal, 2 Tawarikh pasal yang ke-7. Kita akan lihat terlebih dahulu, saya bacakan mulai ayat yang pertama. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Di sini kita melihat bahwa Salomo ini luar biasa di dalam memberikan persembahan. Korban-korban bakaran tidak terhitung banyaknya. Salomo persembahkan bagi Tuhan. Ini berbicara sebagai apa, saudara? Seorang raja yang dia tidak eman dengan hartanya. Seorang raja yang rela memberikan semuanya bagi Tuhan. Nah, kita lihat di sini. Ketika Salomo mempersembahkan semuanya itu, kemuliaan Tuhan turun. Saudara bisa bayangkan, kau sebagai raja di tempatmu masing-masing, kau sebagai pebisnis yang handal, kau memiliki banyak dalam hidupmu. Ketika kau mempersembahkan persembahan yang luar biasa di hadapan Tuhan, kemuliaan Tuhan akan turun atas hidupmu, akan memberkati hidupmu, melindungi bisnismu, melindungi pekerjaanmu. Kita melihat di sini secara cepat di ayat yang kedua. Para imam tidak dapat memasuki rumah itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ayat yang ketiga. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita lihat di sini bagaimana responnya. Salomo dan seluruh rakyat itu sujud menyembah kepada Tuhan karena kemuliaan Tuhan hadir. Saudara bisa bayangkan dimanapun kita berada, ketika kita menaikkan persembahan kita, ketika kita memberikan penyembahan kita di hadapan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan hadir di rumah-rumah saudara. Ketika kau memberikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan turun ke atas hidupmu, akan turun ke atas keluargamu. Kemuliaan Tuhan akan meliputi ke atas pekerjaanmu. Kemuliaan Tuhan akan turun dimanapun ketika kau menaikkan pujian dan penyembahan. Di sekolahmu, di komunitas engkau berada, tidak masalah dimanapun pujian dan penyembahan itu dinaikkan. Saya bayangkan bagaimana pujian dan penyembahan itu dinaikkan. Ketika Salomo dia ada di suatu lapangan yang besar, ya di sana dengan rakyat yang begitu besar, sama-sama menaikkan pujian dan penyembahan. Kalau saat ini kau bersama keluargamu naikkan pujian dan penyembahan di sana, maka kemuliaan Tuhan akan meliputi atas keluargamu. Kalau kau sedang bersama dengan para karyawanmu, bersama dengan para manajermu, naikkan pujian dan penyembahan di tempat kau bekerja, maka kemuliaan Tuhan akan turun ke atas hidupmu. Dan tidak berhenti di situ saja. Kau bisa melihat apa yang terjadi selanjutnya di ayat-ayat selanjutnya. Kau bisa baca yang terkenal di ayat yang ke-14, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya. Kau bisa melihat bagaimana akhirnya Tuhan mau tinggal di rumah itu. Ya,
ketika pujian dan penyembahan dinaikkan di suatu tempat yang tertentu, maka Tuhan mau tinggal di tempat itu. Rumahmu bisa Tuhan tinggal atas rumahmu. Ya, ketika kau naikkan pujian dan penyembahan di tempat kerjamu, maka Tuhan akan tinggal di sana. Manapun itu tidak masalah, karena Tuhan akan tinggal dan kemuliaan Tuhan itu meliputi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.